Tidak ada satu ayat dan hadis yang katakan bahwa poligami itu sunnah. Yang perlu kita ingatkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan zaman terkait dengan hak-hak perempuan. Jadi tidak ada pernyataan khusus di dalam Islam yang bertentangan dengan kemajuan peradaban, kecuali peradaban itu sendiri yang menentang ajaran Islam yang sudah sangat maju. Mungkin sekarang ditentang. Ada pertanyaan terkait dengan dulu yang kita sebutkan poligami. Oh, Islam, banyak orang laki-laki katakan, kenapa kawin dua? Karena poligami itu sunnah, karena kawin dua itu sunnah. Kita luruskan, tidak ada satu ayat dan hadis yang katakan bahwa poligami itu sunnah. Poligami itu hanya alternatif, pilihan, diizinkan di dalam Islam dengan syarat-syarat. Yang ada pernyataan dalam hadis, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu adalah sunnahku. Makna sunnah itu bukan hukum sunat. Makna sunnah itu jalan hidup. Itu adalah jalan hidupku, kata Rasulullah. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, dia bukan bahagian dari umatku. Tapi tidak ada sebuah pernyataan dalam hadis dan ayat, ta'adduduz zawjat sunnati. Poligami itu adalah sunnahku. Tidak, itu adalah alternatif. Bagi orang yang memang ada arah kebutuhan ke arah sana, diizinkan di dalam agama dengan syarat-syarat. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Kalau kalian khawatir tidak sanggup berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahi wanita yang kalian senangi 2, 3, 4. Penafsiran para ulama, yang dinikahi itu wanita-wanita yang berstatus anak yatim, yang tidak punya orang tua yang menafkahi hidup mereka. Dengan menikahi wanita ini, maka menyebabkan adiknya, kakaknya, abangnya itu juga akan ikut mendapatkan perlindungan. Juga tidak dinafikan bahwa yang dinikahi itu adalah seorang perempuan yang berstatus yatim. Maka dengan menikahi perempuan yang anak yatim ini, akhirnya kehidupannya pun terlayani dengan baik. Demikian pula keluarganya akan mendapatkan perhatian. Jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah yang beliau nikahi adalah ibu dari anak yatim ini. Setiap wanita yang dipoligami oleh Rasulullah sudah berstatus janda dan punya anak yatim. Setelah menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar, beliau kawin dengan Saudah binti Zam'ah, beliau kawin dengan Hafsah binti Umar, beliau kawin dengan Zainab binti Khuzaimah, beliau kawin dengan Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah, Ummu Habibah, beliau kawin dengan Zainab binti Jahsy. Hanya Zainab binti Jahsy yang belum punya anak, tetapi statusnya tetap seorang janda. Walaupun tidak punya anak, tetap saja pernikahan itu yang paling berat dilakoni oleh Rasulullah, karena status jandanya dari seorang pria yang merupakan anak angkat Rasulullah yang bernama Zaid bin Harithah, yang pernah diganti nama oleh Nabi, diadopsi menjadi Zaid bin Muhammad. Tetapi karena Allah tidak setuju mengganti nasab, maka Allah ingatkan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-6, ud'uuhum li'abaihim, panggillah setiap anak sesuai dengan nama ayah mereka. Tidak boleh Zaid bin Muhammad, karena Muhammad bukan ayahnya, tetapi Zaid bin Harithah. Untuk menegaskan perubahan hukum tersebut, Allah suruh Nabi Muhammad untuk menikahi jandanya dari Zaid, untuk menunjukkan bahwa anak angkat tidak serupa dengan anak kandung. Istri anak kandung adalah mahram, tidak boleh dinikahi oleh mertua. Tetapi istri anak angkat bukanlah mahram, maka boleh dinikahi oleh mertua. Jangankan istri anak angkat, bahkan anak angkat pun boleh dinikahi oleh mertua. Maka hati-hati anak yang sudah diangkat. Bahkan anak angkat pun boleh dinikahi oleh orang tua angkatnya. Maka Islam membedakan hukum anak kandung dan anak angkat.
bahagia akhirat.